Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Ya, marilah pelajaran IPA kali ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran IPA hari ini masih bab 3, gaya. Ya, kemarin sudah kita bahas nomor A, pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian nomor B, macam-macam gaya, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik. Itu sudah semua kita bahas ya. Sudah kita bahas semua. Kemudian yang sekarang adalah gaya pegas. Gaya pegas tahu ya, pegas seperti pir itu pegas ya. Nah, gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya kelenturan atau elastisitas benda. Ya, gaya pegas dapat terjadi setelah benda yang elastis tersebut diregangkan, biasanya ditarik ya. Tarik sehingga panjang, kemudian dilepaskan. Kalau dilepaskan kembali ke semula. Nah, saat kembali ke semula itulah yang ada gaya pegas ya. Ya, kekuatan untuk kembali ke keadaan semula setelah diregangkan itulah yang disebut gaya pegas ya. Kekuatan untuk kembali ke keadaan semula setelah diregangkan itulah yang disebut gaya pegas. Ya, semakin kuat regangannya, gaya pegas akan semakin besar ya. Contoh benda-benda yang elastis ini kalau ditarik itu akan kembali ke semula, atau ditarik kemudian dilepaskan itu akan kembali ke keadaan semula ya. Ini contohnya pir itu gambarnya seperti itu ya. Ini pir ballpoint ini kalau ditarik ya jangan keras-keras nariknya, itu akan kembali ke seperti semula. Ini ditarik ke sana, dilepas kemudian kembali ke sana ya. Karet gelang, nah ini karet gelang seperti itu, kecil tapi bisa diperbesar, ditarik itu besar ya. Nah, kemudian kalau untuk jepret itu salah satu ditarik kemudian dilepaskan, itu karet akan berlari ya. Itu. Kemudian karet pentil, ya ini dipakai untuk membuat ketapel ya, untuk membuat ketapel. Ini juga elastis, kalau ditarik itu akan kembali ke keadaan semula. Dan karet-karet yang lain itu bisa nanti ada ban, ada bola, itu terbuat dari karet ya, dan lain-lain. Kemudian kegiatan atau benda yang menghasilkan gaya pegas. Ini nomor 1, bendanya ballpoint. Gambarnya seperti ini. Nah, kurang besar ya. Ini ballpoint. Mengapa ini bisa dicetik-cetik? Itu karena ada pegasnya ini ya, pegas atau pirnya ini ya, pir. Ini pir bisa cetik-cetik, itu bisa kembali ke keadaan semula. Ballpoint. Kemudian kasur spring bed. Ini ya, kasurnya, ini kasur. Ini di bawah kasur itu banyak pir-pirnya ya, pirnya, sehingga kalau kita tidur di sini kentul-kentul ya, kentul-kentul terus memantul. Nomor 3, menarik anak panah. Ini ketika sedang melakukan panahan atau memanah ini ya. Nah, ini ada mbak-mbak sedang memanah, menarik anak panah ini ya. Ini kalau dilepaskan anak panah akan meluncur ke depannya. Nah, kemudian menarik ketapel.
Nah ini ketapel ini karetnya ya, karet ditarik kemudian diarahkan ke arah sasaran tembak. Ini kalau dilepaskan maka batu yang ada di genggaman ini akan meluncur ke depannya. Kemudian nomor 5, bola yang memantul. Nah ini bola memantul itu karena ada gaya pegas di sana. Nah di sini kemudian memantul lagi ke sana ya. Ini karena di sini bolanya karena terbuat dari karet, dia akan bisa memantul. Kemudian melompat di trampolin. Nah ini trampolin, ini anak-anak itu bisa lompat-lompatan di sini ya. Ini trampolin terbuat dari benda yang elastis, bisa lentur, bisa memantul ya. Kemudian suspensi motor atau mobil. Nah ini ternyata ini ada pegasnya, ini pegas atau per ini ya, per atau pegas ini ya. Sehingga ini bisa kentul-kentul, itu artinya kalau jalannya tidak rata itu tidak ikut gronjal ya, gronjal tapi gronjalannya tidak sehebat kalau tidak memakai suspensi ini ya, shock breaker ini ya. Ini bisa menahan gronjalan pada jalan. Nah contoh yang lain, timbangan yang ada pernya, yang ada pegasnya. Kemudian balon, kemudian ban, kemudian bola basket, bola voli, bola sepak, dan lain-lain. Nah ini dan lain-lain ya. Demikian gaya pegas. Berikutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin ya. Ini tidak banyak kita bahas, langsung saja contoh gaya mesin adalah mesin motor, mesin mobil, mesin pesawat, dan lain-lain. Ya ini demikian, mungkin pelajaran kali ini cukup sekian. Minggu depan atau pekan depan kita latihan ulangan, sehingga silakan yang PTM membawa buku paket ya, nanti dikerjakan di sekolahan atau boleh dikerjakan di rumah tetapi kemudian dicocokkan di sekolahan gitu ya. Kemudian sekarang kalian mengerjakan soal di Google Form ya. Marilah pelajaran IPA kali ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.